Halo guys, balik lagi sama gue Arengga Farel. Dan buat video kali ini gue mau bahas tentang berita yang lagi viral dan lagi heboh akhir-akhir ini. Kalian pasti tahu dong berita tentang kasus seorang laki-laki yang melakukan penelitian palsu dan dia katanya punya fetis jari. Kalau kalian buka IG, buka akun gosip, buka portal berita, pasti banyak banget berita tentang si cowok ini. Nah, buat kalian yang mungkin nggak ngikutin beritanya, gue bakal tampilin sedikit berita-berita dan cuitan-cuitan Twitter yang kemarin sempat viral tentang berita ini, dan check it out. Gue sih di sini nggak terlalu mempermasalahkan banget ya sama fetishnya si cowok ini. Kita sebut aja si cowok ini si G lah ya inisialnya. Di sini yang gue kayak sesalkan atau kayak kesel banget sih kasih jelma iya teh. Kenapa dia sampai harus nipu para korban dan melakukan pelecehan seksual secara paksa? Bahkan gue sempat baca di salah satu tweet yang sempat viral bahwa katanya si korban ini sempat telanjang, terus dilakukan pelecehan seksual yang menyebabkan si korban tuh sampai kayak trauma banget, sampai kayak ketakutan, anjir gue dilecehin kayak gitu, kayak nggak terima juga, dan dia sampai kayak trauma. Gue baca di twitternya dan itu parah banget. Fetish itu sendiri kan masuk ke gangguan-gangguan seksual atau gangguan-gangguan psikologis dan udah ada di buku DSM-5. Buat kalian yang nggak tahu apa itu buku DSM-5, buku DSM-5 itu adalah kayak buku kitab wajib pegangannya para anak-anak psikologis. Jadi di situ tuh udah ada tuh tentang si fetish ini. Dan fetish ini sebenarnya bisa kok disembuhin, tergantung dari seberapa parah tingkat si keparahan si fetishnya itu. Dia udah ada di tingkatan berapa. Nah, kalau gue ngelihat si G ini dengan fetishnya, gue sih sebenarnya udah gak begitu kaget kayak sama fetish kayak gini. Soalnya kan gue juga belajar tentang gangguan-gangguan seksual, gangguan-gangguan psikologis kayak gitu di mata kuliah gue ya kemarin-kemarin. Dan fetish itu sebenarnya banyak banget ragamnya, dan kalau kalian kayak pelajarin itu, kalian bakal kayak, hah, apaan? Beneran ada fetish kayak gini? Soalnya gue juga dulu waktu belajar tentang si fetish kayak gini, gue juga sampai kayak, apaan sih jelema teh, kayak beneran ada fetish kayak gini? Terus sampai kayak terheran-heran gitu pokoknya gue juga waktu belajar tentang si fetish ini. Soalnya unik terus aneh-aneh, kayak terheran-heran lah pokoknya gue juga waktu belajar tentang si fetish ini. Mungkin kalian tahu fetishnya yang umum tuh tentang fetish kayak BDSM kali ya, soalnya kan pasti kalian sering nonton, bukan sering, suka lah ya nonton film 50 Shades. Di situ kan ceritain tentang fetish si cowok yang suka apa kayak mukul-mukul si ceweknya. Nah itu termasuk BDSM masuknya. Dan kalau gue ngelihat si G itu, gue pun ngelihatnya si G ini ada kayak kecenderungan kayak BDSM. Kasih tau gue ya kalau gue salah di kolom komentar di bawah. Soalnya kan gue juga belum S2 dan gue belum jadi psikolog, jadi gue belum bisa mendiagnosa seseorang. Gue belum ada kemampuan atau apa ya, kayak bisa buat mendiagnosa seseorang. Itu gue masih belum mampu, jadi kasih tau gue kalau gue salah. Di sini gue cuma kayak ngeliat sekilas dari kasus SG dan dari pemahaman gue dan dari ilmu gue selama gue kuliah. Gue sih ngeliatnya kayak si G ini kayak kecenderungan fetishnya tuh kayak ke BDSM. Soalnya dia kayak punya ketertarikan, punya kepuasan, punya kesenangan seksual, punya keenakan birahi karena dia bisa ngontrol hidup seseorang. Jadi kan dia
ngelakban, ngiket si korban, dibuat sampai kayak si korbannya kayak nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia kayak punya megang kendali atas hidup si korban, atas si korban mau diapain itu terserah dia. Jadi dia kayak kepuasan birahi, kepuasan seksual itu kayak meningkat kalau dia ngegituin si korban. Dan itu gue ngeliat kayak BDSM. Nah, di video kali ini gue sih nggak bakal bahas lebih jauh tentang fetishisasi gay atau fetis yang aneh-aneh lainnya. Mungkin di next video gue bakal bahas tentang si fetis inilah ya. Nah, buat video kali ini sih gue lebih kayak pengen ngungkapin kekesalan gue ke apa ya, kekekalan orang lah pokoknya nama, kayak bikin emosi kemarin deh beneran asli. Soalnya gara-gara si kasus IG ini itu bakal banget mempersulit para peneliti yang beneran mau bikin penelitian, dan juga bakal mempersulit para mahasiswa yang lagi bikin skripsi, tesis ataupun penelitian tuh bakal kayak susah buat nyari subjek gitu loh. Soalnya kan karena jadi pada takut gagal kasus IG, takut dia apa-apain juga, takut jadi korbannya si G, takut ini tuh penelitian beneran atau penelitian palsu sih kayak si G. Jadi orangnya jadi pasti takut gitu loh buat jadi subjek peneliti yang beneran peneliti yang mau ngelakuin penelitian. Nah, karena jujur ya, gue pun juga saat ini kan lagi nyusun skripsi, lagi nyusun tugas akhir. Dan tema atau judul yang lagi gue angkat ini atau yang lagi gue teliti itu tentang sesuatu yang sangat sensitif dan beneran tabu banget di Indonesia. Itu tentang kayak semacam semacam aktivitas seksual seorang wanita di dalam pernikahannya. Kan itu benar-benar kayak sensitif banget kan. Apalagi sebelum kasus IG ini mencuat juga kan sebenarnya dulu pun juga pernah ada kasus tentang oknum yang pura-pura jadi mahasiswa kedokteran atau mahasiswa kedokteran, gue lupa. Terus dia kayak bikin riset, ceritanya riset tentang diet apa body image, gue lupa. Terus dia minta si korbannya cewek buat foto full naked dari atas kepala sampai ujung kaki, bener-bener kayak telanjang. Dia minta foto, katanya tolong dong buat gue lupa, buat penelitian dia kalau salah tentang diet atau body image, bantuin gue cuma butuh lu foto naked buat gue lihat tubuh lu kayak gitu. Nah, untungnya si korban ini nggak sampai harus foto full naked. Dia curiga dulu dong, beneran nggak sih si orang ini ngelakuin riset ini atau beneran orang kedokteran. Dia cari tahu dulu dan akhirnya ternyata dia tahu bahwa orang ini ternyata bohong, dia bukan orang kedokteran dan itu penelitian palsu. Dan untungnya dia nggak sampai jadi ngirim foto full nakednya. Dulu sempat heboh sih dulu, gue ingat banget. Nah, gue pun juga tahu gara-gara kasus itu pasti walaupun udah cukup lama, gue pun ngerasa kayak kayak gue bakal kayak agak susah deh nyari subjek gue. Apalagi gue cowok, gue belum nikah, terus ngambil tema tentang seks ke cewek udah nikah, itu pasti gue mikir kayak pasti bakal susah banget nih cari subjeknya. Dan ternyata emang susah banget asli, gila parah. Kayak sebulan lebih gue buat cari subjek itu kayak beneran drama parah. Susah banget soalnya dapetin subjek yang gue mau dan mereka pun mau gitu buat jadi subjek gue. Soalnya kan emang ada beberapa kriteria yang gue pengenin dan emang harus sesuai sama penelitian gue. Terus dan dia pun juga harus mau kalaupun terpenuhi unsur-unsur kriterianya, dan dia pun harus mau gitu, nggak boleh kan terpaksa. Itu susah banget asli, beneran drama. Bahkan gue sampai kayak ada satu hari gue sampai kayak nangis itu kayak aing pengen ganti judul, pengen udahlah ganti judul yang gampang-gampang aja gitu, nggak mau tentang seks kayak gini. Susah cari subjeknya, padahal gue ngambil metodenya itu kan kuali bukan kuanti, dan gue tuh cuma butuh subjek tuh 4 doang, tapi susah banget 4 ini asli, sumpah susah banget.
awalnya gue cuma dapat satu, terus udah dapat dua, yang satu dicoret lagi sama dosen pembimbing gue, soalnya si orang ini ada unsur kriteria yang nggak bisa dipenuhi jadi dicoret. Dan gue harus cari dua lagi, tuh susah banget asli. Dan dua lagi, tiga lagi berarti ya, gue cari itu susah banget. Dan untungnya setelah melalui berbagai macam drama, konflik, keritan orang pokoknya, dan bantuan teman-teman gue, akhirnya gue alhamdulillah bisa dapet lebih dari 4 subjek, dan dia pun mau jadi subjek gue. Dan waktu proses pencarian subjek itu pun itu beneran awkward, awkwardnya. Soalnya kan gue juga sempet kayak nelpon beberapa temen gue yang udah lama lost kontak. Bayangin, udah lama gak kontakan, tiba-tiba gue ngehubungin dia, hello apa kabar, basa-basi lah ya, kayak lagi sibuk apa sekarang, kayak basa-basi dulu lah, pokoknya panjang banget basa-basi. Terus ngasih tau, oh ya gue lagi kuliah nih di kampus ini, gue sebutin kampus gue lagi ngambil jurusan ini, psikologi, gue jelasin. Terus basa-basi lagi, terus gue bilang, oh iya gue sekarang lagi nyusun skripsi nih, doain ya supaya lancar, kayak gitu. Basa-basi lagi panjang banget biar nggak terlalu awkward kan ya. Terus gue jelasin juga tema, judul yang lagi gue ambil. Terus gue jelasin juga ke dia alasan gue kenapa gue ambil tema dan judul ini tuh apa, gue jelasin ke dia, bla 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 bla, gue jelasin kayak gitu. Terus sampai di satu pembicaraan gue bilang, boleh nggak kalau lu memenuhi unsur-unsur kriteria yang gue cari dan gue butuhin, mau nggak lu jadi subjek penelitian gue, cuman sebatas wawancara doang kok, ntar gue kok yang nemuin lu, kayak gitu doang wawancaranya, gue bilang. Dan kalau karena beberapa hal atau beberapa alasan dia menolak buat jadi subjek gue, ya udah gitu, gue nggak pernah maksa dia, nggak pernah nge-push dia supaya jadi subjek gue, sampai ngemis-ngemis kayak si G kan kalau gue baca di berita atau di Twitter, dia sampai kayak ngemis-ngemis, maksa-maksa si korban supaya ayo dong jadi subjek gue gitu, kayak gitu tuh kan. Jadi bantuin gue penelitian, gue enggak, kayak karena gue tahu gitu etika seorang peneliti, etika seseorang yang lagi ngelakuin penelitian itu nggak boleh buat maksa orang buat jadi subjek penelitian dia. Soalnya ntar hasilnya juga pasti bakal jadi bias atau enggak, jadi kayak nggak sesuai, jadi kayak penuh manipulasi jadi. Nah makanya gue tuh pengen banget supaya kasus-kasus kayak si G ini tuh nggak terulang lagi gitu loh, kayak kasus-kasus yang kasus yang pura-pura jadi kedokteran itu nggak terulang lagi. Gue tuh pengen supaya nggak banyak lagi korban di kemudian hari dan muncul si GG palsu yang mendapatkan korban dengan melakukan penelitian palsu. Tuh gue nggak pengen, kayak jadi kayak kasihan gitu, kayak peneliti yang beneran mau neliti sesuatu, atau kayak para mahasiswa yang lagi ngelakuin riset atau skripsi itu jadi kayak kesusahan gitu jadinya. Gue tuh nggak pengen kasus-kasus kayak gini kayak terulang kembali. Nah makanya di video kali ini gue mau ngasih tahu ke beberapa, ke kalian semua lah ya, tips-tips supaya menghindari bukan rayuan ya, apa ya, kayak jebakan lah ya, jebakan para peneliti palsu. Jadi buat kalian semua, gue kasih tips-tips buat kalian supaya terhindar dari jebakan para peneliti palsu. Yang pertama, kalau dia orang asing dan dia orang yang kalian gak kenal, kalian wajib banget tahu identitas dia yang selengkap-lengkapnya. Nama dia siapa, dia dari kampus mana, dia jurusan apa, atau kalau perlu kalian cek lah ya. Misalkan dia bilang ngaku dari kampus A, kalian cek lah di kampus A, dia bener gak sih terdaftar di kampus A sebagai nama dia beneran ada, jurusan dia beneran,
terdaftar beneran nggak, atau enggak kalian cek di Dikti itu bisa dicek, masukin nama sama nomor induk mahasiswa ya, itu kalian cek, itu wajib banget. Makanya kan waktu gue cari subjek penelitian gue pun waktu itu gue kenalin kok diri gue, gue Arengga, gue dari kampus ini, gue jurusan ini, gue lagi ngelakuin riset tentang ini. Gue jelasin sedetail-detailnya tentang gue dan penelitian gue supaya mereka pun nyaman sama gue. Yang kedua, kalian harus tahu secara garis besar tentang penelitian dia. Kalau kalian misalnya diminta jadi subjek atau narasumber atau responden, kalian tuh harus tahu tuh dia tuh ngambil temanya apa, judulnya apa, atau enggak garis besar penelitian dia tuh apa. Kalian tuh harus banget tahu. Makanya gue pun waktu cari subjek kemarin pun gue kasih tahu, gue bahas tentang ini, tentang apa, perilaku seks wanita di dalam pernikahannya gue jelasin. Terus gue kasih tau pun kenapa gue ngambil tema ini, kenapa gue jelasin ke dia motivasi gue ngambil judul ini apa, terus tujuan gue apa. Gue kasih tahu tuh ke subjek gue atau ke orang-orang yang waktu itu gue cari buat jadi subjek gue kasih tahu tuh ke mereka sedetail-detailnya tentang penelitian gue, garis besarnya. Beda halnya kan sama kasus si G kemarin, waktu si korbannya pengen tahu tentang penelitiannya kan si G nggak ngasih tahu secara gamblang, cuman adalah ntar dia nggak ngasih tahu. Dan kalian kalau kayak gitu tuh, kayak si G dia nggak mau ngasih tahu, itu kalian wajib banget curiga dan kalau bisa tolak aja. Jangan sampai kalian jadi korban penelitian palsu. Yang ketiga, kalian harus tahu keterlibatan kalian di dalam penelitian itu sejauh mana. Misalkan kalau subjek gue kan keterlibatan di dalam penelitian gue cuma sebatas wawancara. Gue cuma butuh mereka tuh cuma sebagai wawancara doang. Kita wawancara, kita ketemu, ngobrol biasa, gue record, gue pun izin dulu ke dia pasti. Ini wawancara gue record ya sebagai bukti wawancara gue dan supaya bisa gue tulis secara detail di penelitian gue. Gue kasih tau tuh ke subjek gue, keterlibatan kamu di penelitian aku tuh cuma sebagai subjek atau sebagai narasumber dan cuma wawancara doang. Gue kasih tahu tuh. Dan kalian pun nanti kalau diminta-minta kayak gitu, kalian harus nanya keterlibatan aku di penelitian kamu tuh sejauh mana. Sebatas wawancara doang, atau pakai observasi, atau cuman ngisi kuesioner atau ngisi survei, atau masuk ke eksperimen. Soalnya ada kan kayak penelitian eksperimen, itu pun kalian harus tahu eksperimennya tuh kayak gimana. Jangan sampai kalian terbodohi oleh para oknum peneliti palsu kayak gitu. Jadi kalian tuh harus apa ya, kayak kritis gitu, kayak nanya keterlibatan gue nih di penelitian lu sejauh mana. Itu harus detail. Gue pun ngasih tahu subjek gue tuh detail banget, kayak ini cuma wawancara doang kok, karena lagi pandemi, karena lagi corona kayak gini, kita bisa kok video call. Atau enggak kalau lu bisa ketemu sama gue, ya udah gue bisa kok datang ke tempat kamu, atau enggak kita ketemu deh di luar, di tempat yang dekat sama lu, di cafe atau di mana yang enak buat ngobrol. Yuk kita di sana aja, nggak apa-apa gitu. Gue jelasin ke dia secara detail. Yang keempat, kalian harus banget waspada kalau dia sampai maksa-maksa atau mohon banget ke kalian. Itu aneh banget soalnya peneliti yang beneran tuh biasanya tuh nggak pernah sampai kayak maksa-maksa kayak ngemis-ngemis kayak si G ini. Sampai dia kayak mohon ngemis-ngemis banget, kayak aduh bantuin gue dong, tolong bantuin kakak atau mas, kan kalau yang gue baca di cuplikan DM dia kayak dia ngemis-ngemis banget kan, kayak maksa-maksa. Lain halnya, beda halnya sama peneliti yang beneran. Misalkan kayak gue, misalkan kayak lu nggak mau jadi subjek gue karena mungkin karena risih atau karena masih malu atau masih
takut, ya udah gue nggak maksa gitu, ya udah nggak apa-apa, gue pun ucapin makasih ke dia dan gue pun nggak maksa ke dia baik-baik kayak gitu, nggak maksa. Soalnya kalau maksa atau kayak ngepush dia dan akhirnya dia pun terpaksa mau, itu hasilnya bakal jadi bias dan kayak manipulasi gitu loh, kayak nggak bakal sesuai yang beneran, jadi kayak nggak beneran real hasilnya. Yang kelima, kalian harus banget waspada kalau dia nyuruh kalian melakukan sesuatu yang aneh-aneh, misalkan kayak pap payudara, atau enggak kayak foto kalian full naked, atau enggak foto yang aneh-aneh gitu yang kayak mengarah ke pornografi, atau enggak kayak menurut kalian ini aneh, kayak aneh aja gitu, kayak kalian harus banget waspada. Kayak foto alat kelamin kan itu aneh kan. Lain halnya mungkin kalau dia memang beneran mahasiswa kesehatan atau mahasiswa kedokteran, tapi gue juga nggak tahu sih kalau orang-orang kedokteran tuh kalau ngelakuin riset kayak gitu beneran kayak gitu atau gimana. Mungkin kalau ada anak-anak kesehatan atau anak-anak kedokteran yang nonton video ini, mungkin kalian bisa bantu komen di bawah. Yang keenam, kalau kalian ngerasa takut misalnya ketemu sama dia, atau masih ngerasa kayak gimana gitu lah ya, masih ngerasa kayak bimbang, kalian minta temenin sama orang yang kalian percaya, entah itu sama teman, sahabat, atau enggak sama pasangan kalian. Mungkin kalian minta temenin tuh supaya kalian ada yang ngelindungin, jadi kalian pun ngerasa aman dan nyaman. Nah, yang terakhir, kalau kalian ngerasa itu penelitiannya kayak beneran sensitif dan kalian agak sedikit curiga, mintalah yang namanya informed consent, soalnya ini penting banget. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu informed consent, nah informed consent ini adalah kayak lembar persetujuan antara kedua belah pihak, antara misalkan aku sebagai peneliti dan kamu sebagai subjek yang mau aku teliti. Itu lembar kayak persetujuan, dan di lembar itu udah ada kayak gambaran besar penelitiannya kayak gimana, terus mau ngapain aja, poin-poin pentingnya tuh bakal dicantumin. Terus dari misalkan dia dari lembaga mana itu pun ada di situ, dia di kop suratnya kalau salah, lembaga yang mengeluarkan inform konsennya, atau enggak misalkan dia mahasiswa kayak aku, itu ada lembaga kampus yang mengeluarkan, terus nama lengkap si peneliti, terus nomor induk mahasiswanya, terus kayak alamatnya, identitas singkatnya lah ya, terus poin-poinnya kan, poin-poin yang bakal dilakuin apa aja. Terus di lembar terakhir atau lembar paling bawah tuh biasanya ada identitas si subjek yang akan kita teliti. Terus kalau si subjeknya udah baca informasi dan dia setuju, dia bisa tanda tangan di bawah bahwa oke, kita berdua saling sepakat ngelakuin penelitian ini bareng-bareng berdua sesuai poin-poin yang udah ada di dalam informasi ini, dan gak bakal keluar dari informasi ini. Dan biasanya juga ditulis sih di informasi itu kalau data-data yang bakal didapetin dari penelitian ini cuma digunain buat sebatas penelitian itu dan gak akan disebarluaskan. Nah, kalau gue lihat dari kasus si G ini, si G tuh nggak ada tuh kayak ngeluarin inform consent, kayak lembar persetujuan antara kedua belah pihak. Si korbannya pun jadi kayak nggak tahu gitu, kayak ini penelitian mau ngapain aja, kayak ngapain aja kan, jadi dia kan nggak tahu kan, abu-abu. Makanya kalian pun nanti kalau diminta tolong seseorang atau orang lain yang kalian curiga, coba deh minta inform konsennya. Kalau dia nggak bisa ngasih, ya kalian haruslah curiga, soalnya itu kayak penting banget. Soalnya gue pun bahkan ya dulu waktu tugas kuliah praktek waktu itu cuma sebatas kayak ngelakuin seolah-olah kayak kita tuh jadi psikolog, ngelakuin kayak ngelakuin tes gitu ke orang. Jadi kita cuman
cuma sebatas pembuka tes, instruksi tes, kayak ngasih tahu kalian ntar tesnya ngapain aja, apa yang harus kalian lakuin, dan kalian harus ngapain aja selama tes, terus ngawasin tes, kayak cuma sebatas kayak gitu-gitu doang, nggak sampai ke interpretasi, kayak cuma pura-pura jadi psikolog yang ngelakuin alat tes. Dan kita tiap mahasiswa tuh harus bawa satu orang buat jadi kayak orang yang pura-pura yang bakal kita jadi tes. Itu pun harus pakai informed consent. Jadi gue waktu itu gue bawa saudara gue bawa ke kampus buat jadi seolah-olah jadi klien gue atau nggak jadi orang yang mau gue tes ceritanya. Itu gue kasih tuh ke saudara gue informed consent, dan dia baca dulu informed consentnya. Kalau dia setuju, tanda tangan, barulah kita bisa melakukan tes itu. Nah apalagi buat kayak SIG kan kayak gitu kan, kayak penting sebenarnya, tapi dia nggak ngeluarin informed consent itu. Jadi kayak menurut gue kayak aneh. Dan kalian pun ntar harus waspada ya please, kalau kalian kedepannya ada yang ngajak minta masuk ke penelitian mereka tapi agak aneh dan mereka nggak bisa ngeluarin informed consent, kalian harus hati-hati ya pokoknya. Nah itu adalah semua hasil keluh kesah dan emosi gue akibat kasus IG ini. Semoga kasus IG ini adalah kasus terakhir yang terjadi, dan gak ada lagi deh kayak orang-orang yang sok pura-pura bikin penelitian kayak padahal dia ngejebak orang buat ngapa-ngapain. Itu kayak aduh, kayak ngerugiin orang yang beneran mau ngeliti gitu loh. Kayak dampak tuh parah banget sebenarnya. Jadi semoga kalian semua bisa lebih waspada dan lebih hati-hati ke depannya, karena sekarang zaman udah kayak makin parah sih. Orang jadi kayak makin pintar-pintar aja kalau mau melakukan kejahatan. Nah makanya kalian harus waspada dan hati-hati. Oke, sampai jumpa di video gua yang lainnya. Dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share kemana ya, ke IG story kalian, ke WA story kalian, pokoknya kasih tau lah ke orang-orang terdekat kalian atau ke orang-orang banyak tentang video ini, biar makin banyak orang yang tahu dan makin banyak orang yang makin hati-hati lah ya. Jadi kayak makin waspada juga, dan terus dukung gue ya supaya gue jadi makin semangat buat video-video dan konten-konten edukasi tentang psikologi lainnya. Oke, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye bye.